Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdamaian, sahabat pajak yang baik. Kali ini saya akan menyampaikan secara umum cara memakai ESKTD di menu DJP Online. Sahabat pajak, kita tahu bahwa permohonan ESKTD, surat keterangan tidak dipungut, ini bisa disampaikan secara online melalui DJP Online maupun secara manual. Bapak Ibu bisa memulai dengan login DJP online-nya, masukkan NPWP, password, dan captcha-nya. Setelah masuk, maka Bapak Ibu akan ditampilkan aktivasi fitur layanan. Hal ini untuk memastikan bahwa fitur layanan ESKTD sudah di checklist. Bila belum, silahkan masuk ke profil, aktivasi fitur layanan, dan cek ESKTD, kemudian klik ubah fitur layanan. Jika sudah, maka menu SKTD ini akan muncul dan bisa diakses. Nah, hal ini bila Bapak Ibu tadi sudah di checklist sebelumnya, maka ketika masuk ke akses layanan maka sudah ada ini. Silahkan diklik. Nah, setelah masuk maka akan ada tampilan seperti ini. Di sini ada dashboard yang berisi daftar SKTD yang pernah dibuat. Kemudian ada menu buat SKTD dan draft SKTD. Di menu dashboard ini akan muncul seperti ini. Jadi ada SKTD yang pernah dibuat. Misalnya ini SKTD untuk setiap penyerahan maupun SKTD untuk setiap impor. Di sini untuk SKTD yang diajukan sendiri, sementara yang di bawah ini adalah SKTD yang diajukan oleh pihak yang ditunjuk. Di sebelah sini ada aksi. Di sini digunakan untuk mencetak SKTD. Nah, seperti ini ada SKTD dibatalkan. Ini berarti SKTD yang telah terbit maka oleh kantor pelayanan pajak setelah dilakukan penelitian SKTD tersebut dibatalkan karena ada alasan tertentu. Misalnya kelengkapan SKTD yang disampaikan ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka SKTD dibatalkan. Jika SKTD dibatalkan, maka tidak dapat dicetak PDF-nya. Nah, kita masuk ke buat SKTD, maka di sini ada formulir permohonan SKTD. Di sini ada petunjuk pengisian, bisa diklik Bapak Ibu. Nah, ini jenis wajib pajaknya disesuaikan dengan kondisi wajib pajak Bapak Ibu. Apakah posisinya sebagai perusahaan pelayanan niaga nasional atau pihak lain, atau wajib pajak sebagai pihak kementerian juga ada di sini. Ini jenis pajaknya. Kalau untuk kementerian ini bisa membuat SKTD impor dan penyerahan. Kalau untuk yang nomor 2 sampai nomor 7 ini bisa membuat SKTD tahunan. Kita tahu SKTD tahunan itu berlaku untuk Januari sampai dengan Desember, sementara untuk yang selain SKTD tahunan ada SKTD untuk setiap impor atau setiap penyerahan. Nah, ketika diklik jenis wajib pajaknya maka akan muncul menu untuk membuat SKTD. Nah, kita langsung saja ke
pihak membuat SKTD untuk perusahaan pelayanan niaga nasional misalnya ya. Nah, ini jenis pajaknya perusahaan pelayanan niaga nasional, kemudian dilakukan pengecekan pemenuhan kewajiban. Langkahnya adalah centang ini kegiatan usaha perusahaan pelayanan niaga nasional, kemudian masukkan nomor izin usaha dan klik tombol buat SKTD tahunan, dan ini akan muncul jika NPWP-nya valid dan sesuai dengan clue jenis wajib pajak yang diperbolehkan. Ini misalnya, kalau yang ini adalah contoh misalnya Badan Usaha Angkutan Udara Nasional ya, sama dengan yang tadi. Nah, ini apabila jenis wajib pajak yang dipilih untuk nomor urut 1 sampai 7 tidak sesuai dengan clue wajib pajak yang login, maka muncul peringatan seperti ini. Anda tidak dapat memilih jenis wajib pajak tersebut karena clue wajib pajak harus sesuai. Jadi ini memang sudah ngeling dengan clue wajib pajak yang Bapak Ibu miliki. Nah, daftar clue wajib pajak kita tahu yang berhak memperoleh SKT adalah ini. Cukup banyak. Nah, ini adalah contoh membuat SKTD untuk setiap impor atau penyerahan. Nah, di petunjuk pengisian ini bisa diunduh format XLS yang sudah ditentukan. Jadi bisa diunduh, kemudian diisi. Ini data formulirnya. Pilih permohonan atas impor atau penyerahan. Ya, ini kemudian jika permohonan atas impor, isi nama penjual di luar negeri dan alamat penjual di luar negeri. Kemudian klik tombol selanjutnya. Ya. Tapi ini jika permohonan atas penyerahan, kalau yang tadi ini permohonan atas impor, kalau ini permohonan atas penyerahan, maka klik penyerahan ya. Ininya sama. Klik di sini, kemudian isi NPWP, kemudian nama dan alamat akan terisi secara otomatis karena NPWP dalam negeri. Nah, ini adalah data formulir yang sudah diklik tadi, maka akan muncul captcha. Nah, ini silahkan diisikan. Hal ini memang diperlukan untuk melangkah ke berikutnya, ke menu berikutnya. Setelah ini submit. Kemudian berikutnya adalah unggah data untuk alat angkutan tertentu. Jadi setelah unduh format XLS yang sudah ditentukan tadi, diisi dokumennya, kemudian kita upload di sini. Jadi pilih file, kemudian pilih file yang sudah diisi tadi, kemudian refresh dan akan cek hasil validasi. Setelah hasil validasi valid, maka kita langsung ke tombol selanjutnya. Nah, kalau dokumennya contoh hasil validasi adalah seperti ini. Ya, setelah muncul seperti ini berarti valid, maka klik langkah selanjutnya. Nah, kalau ini untuk setiap impor penyerahan, tampilannya seperti ini. Nah, ini pilih masing-masing dokumen yang dipersyaratkan dalam bentuk PDF. Ini harus diisi semua. Kalau ada tanda bintang merah ini berarti wajib diunggah. Kemudian jika masing-masing sudah siap dan diupload, maka klik simpan. Nah, kalau yang tadi ini untuk setiap penyerahan, maka ini untuk yang formulir SKTD tahunan. Ya, intinya
sama, intinya sama. Jadi harus di upload dokumen XLS yang telah diunduh tadi. Sama. Oke, dari sini nanti simpan ya. Dari simpan, setelah itu sebelum ke draft SKTD, maka kita lihat dulu di sini ini matriks dokumen persyaratan permohonan SKTD untuk impor atau penyerahan. Ini untuk badan usahanya. Kalau dia ini kementerian, ya. Kalau ini pihak yang ditunjuk Kemenhan, TNI, Polri. Kalau ini yang ditunjuk Badan Usaha Perkeretaapian. Nah, setelah tadi ke buat SKTD, kita klik draft atau konsep SKTD, maka akan muncul SKTD yang telah kita ajukan permohonan tadi. Nah, misalnya ini kan ada cukup banyak, ada untuk setiap impor, ada SKTD untuk setiap penyerahan. Nah, ini ada status draft, ada status dokumen tidak valid, dan ada lampiran tidak lengkap, dan yang keempat adalah siap kirim. Namun yang siap kirim tidak muncul di contohnya. Nah, ini di aksi ini kalau dirubah datanya, maka yang ini draft, dokumen tidak valid, dan lampiran tidak lengkap ini bisa diubah. Maka jika diubah, maka akan diarahkan ke langkah 1, 2, dan 3 sesuai dengan statusnya. Kalau dia statusnya ini siap kirim, maka akan langsung memproses permohonan SKTD tanpa ada perubahan data. Jadi kalau ini proses siap kirim, maka nanti tinggal diklik aksinya untuk kirim, dan proses permohonan SKTD sudah selesai. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau ini adalah perubahan RKIP. Nah, perubahan RKIP ini bisa dilakukan juga secara online dengan cara mengklik bagian formulir SKTD tahunan yang akan dilakukan perubahan RKIP-nya. Nah, ini sama, jadi unduh format Excel yang ada, kemudian di-upload seperti mengunggah ketika mengajukan mengajukan SKTD, membuat SKTD yang di awal tadi. Intinya itu. Nah, ini untuk format dokumen SKTD impor penyerahannya. Kira-kira isinya seperti ini format Excelnya. Kalau ini sheet RKI-nya, kira-kira seperti ini. Baik Bapak Ibu sahabat pajak, mungkin cukup sekian karena memang ini belum bisa praktek langsung. Nanti jika masih ada pertanyaan, silahkan ditulis di komen. Nanti akan kita berikan jawabannya agar Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi SKTD ini sesuai dengan yang diharapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di slide berikutnya.